Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman saat saya mencabut nyawa kekasihnya dari ahli dunia. Kemudian dia mengharapkan pahala dari saya, yakni Allah, illal jannatu, kecuali surga. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibin nuru sata'al Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dunia tempat ujian, akhirat tempat balasan dari ujian. Ujian datang aslinya, ujian susah atau senang, itu ujung-ujungnya senang bagi hamba. Dengan syarat, saat ujian susah datang jangan lupa Allah, saat ujian senang datang jangan lupa Allah. Maksud jangan lupa Allah di sini artinya mensikapi ujian susah sebagaimana yang Allah suruh, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mensikapi ujian senang sebagaimana Allah suruh dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apapun ujian datang, itu akan Allah rubah menjadi kebaikan bagi itu hamba. Paham tidak? Kalau salah satu ada yang contoh yang nyata sekarang yang mendunia itu, zahirnya adalah salah satu berita duka yang sangat mendalam bagi ibu bapanya. Anak yang meninggal dari salah satu gubernur di Indonesia namanya Ridwan Kamil. Setiap orang tua, apalagi orang anak yang taat, yang soleh, ya dicintai sama orang tuanya, disayang. Saat diambil, dia itu ujian. Kalau orang tuanya sabar, maka jaminannya surga. Sabar di situ ya dalam menghadapi ujian seperti yang saya sampaikan tadi, alias tidak brutal, selalu mengharapkan pahala dari Allah. Janji Allah bagi orang tua seperti itu atau siapa saja, maka janji Allah akan dibalas dengan surga, sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala, ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qadaitu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada untuk hambaku yang beriman di sisiku balasan tatkala saya mengambil atau mencabut kekasihnya dari ahli dunia, mencabut nyawa kekasihnya dari ahli dunia. Kemudian yang darinya saya ambil kekasihnya itu, yang dia cintai, mungkin orang tua anaknya diambil karena anak adalah amanah, mungkin dari anak orang tuanya diambil yang dia cintai menjadi sahara, menjadi sandaran semasa dia hidup. Summah tasabahu, kemudian dia bersabar sambil mengharapkan pahala dari illal jannatu,
kecuali surga. Jadi tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman saat saya mencabut nyawa kekasihnya dari ahli dunia, kemudian dia mengharapkan pahala dari saya, yakni Allah, illal jannatu, kecuali surga. Maka gambaran zahir dia mama bapaknya sabar ya, maka kabar gembira bagi di satu sisi duka, tetapi di satu sisi adalah kabar gembira langsung dari Allah lewat hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mama bapaknya dijamin surga. Bisa juga misalkan adiknya yang ditinggal, kakaknya yang dia cintai, dia bersabar, surga juga. Neneknya, kakeknya, paham tidak? Terus yang meninggal, yang tenggelam di sungai, kalau sengaja menenggelamkan diri ya namanya bunuh diri. Bunuh diri balasannya na'udzubillah sampai hari kiamat, balasannya itu siksaannya seperti itu. Nanti ditenggelamkan, mau mati, dihidupkan lagi. Artinya dihidupkan dalam arti dikembalikan segar bugar, kemudian ditenggelamkan, sudah mau mati, kemudian dikembali. Tapi karena saudara kita itu yang meninggal, paham tidak, anaknya Pak Ridwan Kamil, bukan dia menenggelamkan diri, tetapi tanpa sengaja mandi-mandi terus tenggelam takdir, mau naik ke pinggiran sungai tidak bisa, di bawah sungai terus tenggelam. Maka 7 yang dikategorikan sebagai mati syahid selain mati syahid saat bertempur dengan orang-orang kafir, salah satu yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Paham tidak? Walaupun ini bukan syahid dunia akhirat, dihitung syahid akhirat. Syahid apa? Syahid akhirat. Apa yang dimaksud dengan syahid akhirat? Syahid akhirat adalah pahala yang dijanjikan bagi orang mati syahid dunia akhirat itu tidak dapat di akhirat toh, tetapi di dunia dia diperlakukan seperti mana orang mati biasa dalam keadaan beriman, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Kalau orang syahid dunia akhirat berarti hanya dikafankan dan dikebumikan saja, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Jadi 4 dari fardu kifayah, 2 saja yang berlaku bagi mereka. Sementara orang syahid akhirat 4-4-nya dibuat, tetapi nanti kelak di akhirat mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang mati syahid. Maka ya kami juga satu sisi walaupun bukan seibu sebapak ya, saat mendengar itu berita bagaimana sedihnya orang tua, ya kami juga ikut sedih, cuma satu sisi ada kabar gembiranya gitu, maksudnya orang tuanya alhamdulillah zahirnya sabar, maka dijanjikan surga, kemudian anaknya juga pergi tanpa ragu dalam keadaan husnul khotimah itu. Karena ini yang saya sampaikan tadi jelas khulasa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak? Lalu kami doakan juga takziah lewat jarak jauh ya. Mudah-mudahan yang ditinggal dikasih pahala yang besar, sabaran tingkat tinggi. Yang sudah meninggal semoga yang dijanjikan Allah kasih lebih dari itu lagi. Semoga bermanfaat. Subhanallah.